Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berjalan di atas syariat Allah, istiqamah sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai kejahatan dan kejelekan, sehingga kita mendapatkan kemudahan di dalam mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat yang merupakan tujuan hidup kita. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah, sehingga kita bisa bersua kembali dalam kajian ilmiah kita tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, pembahasan yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah di dalam memahami asma' wa sifat, salah satu dari tauhid yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, mari senantiasa kita memperbanyak bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah. Bahkan Allah bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian begitu juga para malaikat kemudian mengikut sertakan kita dalam ibadah yang mulia ini, yaitu mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf karena sempat berapa bulan sebelumnya kita tidak bisa langsung bertatap muka di sarana ilmu yang sungguh bermanfaat ini dalam kajian akidah ahli sunnati wal jamaah tentang tauhid asma' wa sifat, karena satu hal dan yang lain insyaAllah kita memaklumi bersama. Oleh karena itu kembali disampaikan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan maafkan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, aman, dan juga senantiasa bisa beraktivitas, menuntut ilmu, beribadah, membenahi diri, mentazkiyah, muhasabah jiwa kita semua. Mudah-mudahan yang demikian itu menjadi sebab kemuliaan kita di sisi Allah. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, karena ini merupakan kajian atau pembahasan pertemuan yang pertama setelah kurang lebih 2 bulan lebih kita tidak bisa bersua secara langsung dalam media yang mulia ini, maka ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini, dan kita telah masuk ke tahun 1443 Hijriah. Kita sejenak ingin melakukan berbagai introspeksi, mengevaluasi, dan kembali untuk muhasabah jiwa kita semua. Kemudian juga kita ingin mereview ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian bi'inillah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan yang
berkaitan dengan satu prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita ketahui, yang kita pelajari, yaitu akidah tauhid al-asma'i wa sifat. Para pemirsa, ikhwatul iman rahimakumullah. Perjalanan waktu sungguh sangat cepat sekali. Dalam perjalanan waktu tersebut, dan waktu tidak mengenal siapapun. Waktu tidak mengenal seorang presiden, menteri, wakil rakyat, bupati, camat, ustadz, dia tidak mengenal dan tidak bersahabat dengan seorang pun. Siapa yang tidak mengikuti waktu, dia akan dilindas. Dia akan sengsara dan celaka. Karena kehidupannya adalah waktu-waktu, hari-hari yang dilewati. Jam demi jam, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itulah umur. Itulah kehidupan. Itulah hayat kehidupan kita. Sehingga satu hari yang berlalu tidak menambah umur, mengurangi umur. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bertambah amalan dan ketaatan kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh kerana itu, di zaman-zaman pandemi yang masih terus kita alami dan kita jalani dan belum berakhir, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini. Allahumma amin. Sungguh kematian itu sangat dekat dari diri kita. Dan sesungguhnya kematian itu sangat dekat. Tapi karena tidak ada kejadian yang beruntun, dan berita kematian yang kita dengar hanya sesekali. Bahkan sebelum pandemi, jarang kita mendengar dan mendapatkan pesan-pesan, berita, informasi di media sosial kita tentang kematian seorang, meninggal dan seterusnya. Baik di kalangan mungkin keluarga kita, sahabat kita, ustadz kita, atau yang lainnya. Sekarang dan sebelumnya, hal itu sering kita dapatkan, kita dengar. Begitu sangat dekat sekali. Dan sesungguhnya kematian tersebut selalu membuntuti kita. Selalu membuntuti kita. Kemana kita pergi. Dan tidak seorang pun yang mengetahui di mana dia akan bersua dengan kematian itu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Di tempat mana dia akan meninggal. Dan yang demikian itu pasti terjadi. Sebab yang berbeda, hakikatnya sama. Kenyataannya sama. Kematian suatu yang pasti. Tapi kebanyakan manusia dalam keadaan lalai dan berpaling, fi ghaflatin, fi i'rad, berpaling dan lalai, disebabkan dunia yang telah mendominasi kehidupan mereka, disebabkan kerakusan kepada kedudukan dunia yang telah menodai hati dan jiwa mereka. Sehingga sedikit yang mengambil pelajaran dari perjalanan waktu, berita kematian yang sampai ke telinganya yang dia baca, tidak membekas. Berbeda dengan kondisi salafun as-salih, kematian merupakan betul peringatan bagi mereka. Betul-betul menjadikan mereka semakin sadar dan betul-betul menjadikan mereka orang-orang yang mempersiapkan bekal yang mampu mereka lakukan
yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dunia pasti kita tinggalkan. Harta benda kita pasti akan ditinggalkan. Keluarga, anak, sanak famili, karib kerabat akan ditinggalkan. Kita pergi sendirian, hanya berbekal amal soleh yang pernah kita kerjakan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi-Nya untuk memberikan peringatan kepada umat manusia tentang suatu hari yang dinamakan hari kerugian. Tapi kebanyakan manusia berpaling, bahkan tidak beriman. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Anzirhum, berikan peringatan kepada mereka ya Muhammad, yawmal hasrah. Yawmal hasrah, hari hasrah itu kerugian, hari penyesalan. Idh qudiyal amr, tatkala segala keputusan, segala perkara telah diputuskan. Ya, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memutuskan semua hal itu. Wahum fi ghaflah, sementara mereka dalam kelalaian. Hum la yu'minun, bahkan mereka juga tidak beriman. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa yang kita cari di dunia ini? Kita yang mendapatkan sesuatu yang paling nikmat dan lezat di dunia ini. Tapi sudahkah kita mendapatkan hal itu? Sudahkah kita merasakan kenikmatan itu? Atau hari-hari berlalu, waktu-waktu kita lewati, sampai ajal menjemput, kita tidak pernah merasakan kenikmatan dan surga dunia yang sesungguhnya. Pantas salah seorang ulama salaf tabi'in, Malik bin Dinar, pernah mengatakan, masakin ahli dunia, masakin ahli dunia, taraku dunya walam yajidu walam yadhuqu ahla ma fiha. Sungguh sangat miskin sekali penduduk dunia ini. Kasihan, miskin sekali, tidak memiliki apa-apa. Mereka meninggalkan dunia dan tidak mendapatkan sesuatu yang paling nikmat di dunia ini. Beliau ditanya, wa ma ahla ma fiha? Apakah sesuatu yang paling nikmat, yang paling lezat di dunia ini? Kata beliau rahimahullah, ma'rifatullah wa mahabbatuh. Kenal kepada Allah. Wa mahabbatuhu, cinta kepada Allah, kecintaan yang bersemi di hati. Kecintaan yang tulus kepada Allah Sang Pencipta, Al-Ma'bud yang kita ibadati. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatuh. Yang konsekuensi dari mengenal Allah tersebut, kita kenal kepada agamanya, kenal kepada Rasulnya, kenal kepada tuntunan, aturan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sungguh materi yang kita pelajari berkaitan dengan akidah Ahlussunnah tentang asma wa sifat ini, tujuannya ini. Ini tujuan utama kita. Kita ingin kenal kepada Allah. Kalau kita ingin jujur bertanya kepada diri kita masing-masing, atau mungkin orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak kita, karib kerabat kita, kaum muslimin, sudahkah mereka mengenal Allah? Sudahkah kita kenal kepada Allah? Ma'rifah yang sesungguhnya. Ini yang harus menjadi perhatian dan di waktu yang sama menjadi pertanyaan yang harus selalu kita utarakan pada diri kita. Dan bagaimana implementasi
ma'rifat tersebut dalam kehidupan nyata. Yang ma'rifat tersebut akan menumbuhkan dalam hati mahabbatuh, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan, tidak kenal maka tidak cinta. Maka tatkala kita mempelajari asma' wa sifat, ini bukan sebuah teori tanpa aplikasi dan bukti, ya, efek yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Naam, mempelajarinya secara teori berserta dari dalilnya merupakan akidah ahli sunnah, ya, agar kita selamat dari berbagai akidah-akidah yang menyimpang, akidah ahlul kalam, akidah sekte Jahmiyah dan yang lainnya, ya, agar kita selamat dari pemahaman yang menyimpang, dan begitu banyak, apalagi di zaman sekarang ini, berbagai, ya, media dan orang-orang yang sebagaimana kita diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti sunnah dan rela berkorban untuk memperjuangkan prinsip akidah kita, ya, menanamkan, mengajak kepada sunnah, memperkenalkan umat kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Di sana juga ada orang yang menyuruh untuk menebarkan akidah-akidah yang batil yang menyesatkan umat manusia. Nah, dengan berbagai syubhat yang disebarkan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kembali kepada perkataan Malik bin Dinar rahimahullah, bahwa sesuatu yang paling nikmat, sesuatu yang paling mulia yang dirasakan oleh penghuni dunia begitu mereka meninggalkan dunia, atau waktu mereka hidup di dunia ini kemudian mereka akan meninggalkan dunia, kata Malik bin Dinar, adalah ma'rifatullah wa mahabbatuh. Ma'rifatullah wa mahabbatuh, mengenal Allah wa mahabbatuh. Dan kaitannya dengan permasalahan ini adalah seluruh hal-hal yang menumbuhkan ma'rifat tersebut, yang menanamkan kecintaan tersebut. Sehingga konsekuensinya, bila kenal kepada Allah, kemudian itu akan menumbuhkan sifat cinta yang tulus kepada Allah. Ini cinta ubudiyah. Ya. Cinta ubudiyah yang menuntun seseorang untuk selalu tunduk, patuh, pasrah dan berserah diri kepada Allah, pada agama dan kepada keputusan Rasulnya. Itulah yang maksud mahabbah ubudiyah. Itulah ruh dari ibadah kita, dan itulah hakikat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari penghambaan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Yaitu buah dari makrifat kepada Allah yang konsekuensinya, dan juga kita harus melakukan sebab-sebab untuk menumbuhkan, untuk menambah agar kecintaan itu semakin bersemi di dalam hati. Konsekuensi tentu qiraatul Quran, berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, zikrullah, ya, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam waktu-waktu, ya, kesendirian kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam sebagian nasihat dan untaian hikmah dari sebagian ulama salaf, bahwa mari kita semua mengintrospeksi dan mencari hati kita. Apakah ada kehidupan di dalamnya? Bagaimana indikator kehidupan dalam hati? Maka carilah hati itu. Apakah hati terasa khusyuk? Hati semakin dekat kepada Allah? Pertama, di dalam salat. Yang kedua, inda dzikrillah wa qiraatil Quran, majalisil ilmi. Dan yang ketiga, fi awqatil al-khalawat, di waktu-waktu
kesendirian kita, terutama di sepertiga malam terakhir. Apakah kita mendapatkan ada kehidupan dalam hati di waktu-waktu dan kesempatan yang mulia itu? Silakan masing-masing kita mencari hatinya. Kata ulama salaf, jika kamu tidak mendapatkan ada sesuatu atau pengaruh dan efek, tidak mendapatkan hatimu di ketiga tempat tersebut, maka sesungguhnya kata mereka, فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكْ فَاسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكْ. Jika kamu tidak mendapatkan hatimu ada dalam ketiga tempat dan kondisi tersebut, maka sesungguhnya kamu tidak memiliki hati yang hidup. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengkaruniakan kepadamu hati yang hidup, yang khusyuk. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Makanya benar apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa dunia ini memang tercela. Dunia ini terhina. Tidak ada nilainya. Kecuali orang-orang yang memanfaatkan dunia untuk ketaatan kepada Allah dan kebaikan dalam bingkai ilmu dan mengajarkan ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun wa muta'allim." Dunia tercela. Mal'unah diartikan dengan bahasa Indonesia, mal'unah itu terlaknat. Laknat itu berarti kena dijauhkan. Kenapa dunia mal'unah dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tercela karena dunia hanya permainan, perhiasan yang menipu, kenikmatan yang melalaikan. Naam, itulah hakikat dunia. Dan yang menjauhkan umat manusia dari Allah dan negeri akhirat yang merupakan kehidupan yang hakiki dan tujuan hidup kita. Maka mal'unah tercela. Wa mal'unu ma fiha, dan juga tercela apa yang ada di dalamnya. Kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, wa ma walah, dan seluruh yang bertalian dengan zikir, yang berkaitan dengan zikir. Ibadah, tatkala disampaikan dalam hadis ini, Rasul mengatakan az-zikr ila zikrullah wa ma walah, yaitu seluruh ketaatan dan ubudiyah. Karena sesungguhnya seluruh ketaatan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah pada hakikatnya untuk zikir kepada Allah. Wa aqimus salata li dzikri. Wa aqimus salata li dzikri. Innama ju'ila at-tawafu bil-Ka'bati wa sa'i baina as-Safa wal Marwa li iqamati dzikrillah. Tawaf, sa'i adalah untuk tujuan zikir kepada Allah. Begitu juga kita mendapatkan waktu pelaksanaan ibadah haji bahwa melontar jumrah akabah atau jumrah, seluruh jumrah tersebut liiqamati dzikrillah. Sehingga Nabi SAW menjelaskan sebagian hadis tatkala ditanya siapa yang paling banyak pahalanya, orang yang berpuasa, orang yang berjihad, orang yang salat, Rasul mengatakan aktsaruhum dzikran lillah, yang banyak zikir kepada Allah. Jadi tujuan kita beribadah melaksanakan berbagai ketaatan agar kita selalu ingat kepada Allah. Yang demikian itu akan menanamkan dalam hati kecintaan kepada Allah, sehingga seorang sungguh masuk ke dalam surga dunia, menikmati keindahan taman-taman surga yang ada di dalam hatinya. Jannatul iman,
jannatul ilm. Maka Nabi biasa mengatakan wa alimun wa muta'allim, dan orang yang berilmu dan yang belajar ilmu. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa introspeksi diri. Ya, persiapkan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kematian sungguh sangat dekat. Ya. Dunia akan berakhir. Semua yang ada dunia adalah fana, tidak ada yang kekal abadi. Ya. Yang menjadi perhatian utama kita, ya, bukan permasalahan, ya, meragukan kematian atau berbagai sebab yang menyebabkan kematian. Bukan itu. Semua itu telah diatur oleh Allah, telah ditakdirkan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kondisi kita? Bagaimana kondisi kita tatkala kematian dan ajal itu datang menjemput kita? Ikhwatal iman, rahimakumullah. Ini sedikit yang ingin disampaikan di awal pertemuan kita. Ya, setelah berapa bulan sebelumnya terhenti kajian, ya, siaran langsung tentang masalah tauhid al-asma'i was sifat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Begitu juga pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita memulai pembahasan baru, ada baiknya, dan ini sangat penting, ya, saya melihat ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, kita mereview kembali. Kita ingin murajaah sedikit, ya, apa yang pernah kita sampaikan, sehingga nanti di pekan yang akan datang kita melanjutkan pembahasan tentang asma sifat, kita, ya, merasakan ada, ya, sinkronisasi, ada keterkaitan, ya, materi dan pembahasan tidak terputus, nyambung, dan lebih mudah bisa dipahami pembahasan-pembahasan yang akan disampaikan. Baik. Di antara perkara yang pernah kita sampaikan, ini secara global tentunya, ya, bahwa pembahasan akidah tauhid asma wa sifat merupakan pembahasan yang sangat mulia, yang sangat agung. Ya, salah satu dari, ya, 3 perkara yang wajib kita pelajari, yaitu ma'rifatullah, dan ma'rifatun nabi wa ma'rifatud din. Dan ma'rifatullah, tidak akan mungkin seorang kenal kepada Allah kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan itu sungguh tertera dalam Al-Quran. Ya. Bahwa kalau kita perhatikan Al-Quran, konten dari Al-Quran secara global, sepertiga dari substansi Al-Quran tersebut berbicara tentang mengandung permasalahan ma'rifatullah, mengenal Allah, membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan sepertiganya adalah tentang rububiyah, tentang uluhiyah, kewajiban beribadah kepada Allah, perintah untuk beribadah. Ini perkara yang diagungkan oleh Allah di dalam syariatnya. Mengajak umat manusia untuk kenal kepada Allah dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, karena merupakan konsekuensi dan implementasi dari ma'rifatullah adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Makanya ada tauhid yang namanya asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah dan rububiyah. Semua itu tidak terlepas dari, ya, atau tidak terlepas dari membahas tentang ma'rifatullah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang prinsip, maka kita harus memiliki landasan yang benar. Landasan yang benar. Maka ahli sunnati wal jamaah dalam pembahasan akidah dan pembahasan perkara agama secara keseluruhan, landasan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah, serta apa yang disepakati oleh para ulama salafus salih. Nah, ini yang membedakan mereka. Ini yang dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, ya, mereka terjaga dari penyimpangan dan kesesatan
ahlul kalam atau penyimpangan kesesatan ahlul bid'ah wal ahwa dalam pembahasan ini dengan berbagai sekte ahlul kalam, ya, dengan berbagai bentuk penyimpangan, karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah, karena mereka mengikuti salaful ummah, karena Allah perintahkan hal itu. Jadi landasan kita dalam beragama ini selalu kita ingatkan Al-Quran, hadis, fahmus salam, manhajus salam. Siapa mereka? Sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah yang setia berjalan di atas Al-Quran dan sunnah. Ini landasan kita. Maka semua yang kita dapatkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini dan hal-hal yang lain, semua yang kita dapatkan dalam hadis yang berkaitan dengan ma'rifatullah dan perkara yang lain, dan kita mendapatkan ahli sunnah, para salaf saleh, para sahabat telah sepakat meyakini hal itu, maka wajib untuk kita ikuti dan kita yakini. Perkara yang telah diimani dan diyakini oleh salafus saleh dan telah mereka sepakati bahwa kewajiban bagi kita untuk menetapkan, untuk mengimani seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan tidak ada peluang bagi akal untuk berlogika, untuk berijtihad, ya, untuk mengkiaskan, ya. Kenapa demikian? Karena bab pembahasan ini adalah babun ghaibiyun, pembahasan yang gaib, yang kita diperintahkan untuk mengimani hal itu. Di antara sifat ahlul iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka kita mengimani, kita meyakini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Tentunya hadisnya sahih. Nah, tidak merekayasa, tidak mengkiaskan, tidak berijtihad untuk mentakwil dan menyelewengkan maknanya, tapi kita mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menamakan Allah, menetapkan nama-nama Allah sebagaimana terdapat Al-Quran dan Sunnah, dan menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang telah disepakati oleh salafus soleh. Itu yang telah menjadi konsensus kesepakatan salafus soleh. Nah, baik. Kemudian, begitu juga dalam hal ini, kita menafikan semua sifat-sifat yang tercela, ya, dari diri Allah. Yang demikian itu juga sungguh telah dinafikan oleh Allah dari dirinya. Dan begitu juga telah dinafikan oleh Rasul dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua itu kita juga nafikan. Kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah, kita nafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah akidah Ahlussunnah secara global yang pernah kita sampaikan. Nah, kemudian di dalam mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat ini, kita harus waspada dari 4 penyimpangan yang ini tentunya muncul setelah lahirnya Ahlul Kalam. Tentunya ya setelah kurun generasi terbaik umat ini, dari bid'ahnya kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah atau mentakwil sifat-sifat Allah. Kita harus waspada dari 4 perkara agar akidah kita tentang tauhid asma wa sifat ini benar, tidak ternodai, ya, tidak menyimpang. Karena bila terjerumus ke dalam salah satu penyimpangan ini atau kesesatan ini,
empat perkara yang akan disebutkan ini, maka terjadi penyimpangan sesuai dengan tingkat penyimpangan dan jauhnya mereka dari ahli sunnah wal jamaah atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, bahwa kita waspada dari yang namanya ta'til. Ta'til itu adalah pengingkaran terhadap sifat. Ya. Baik secara keseluruhan atau sebagian. Ini namanya ta'til akidah, ta'til kaum Jahmiyah. Yang kedua, tahrif, penyimpangan, penyelewengan, atau dalam sebagai istilah ta'wil, ya, ta'wil, pentakwilan, diselewengkan maknanya, ya, dengan berbagai alasan, berbagai syubhat yang mereka utarakan, ya, semua itu main akal-akalan, ya, ini logika semata, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah tashbih, penyerupaan. Ini harus kita waspadai bahawa apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan yang juga ditetapkan Rasul dalam hadis yang sahih, semua itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai sifat makhluk. Karena pembahasan kita bab yang berkaitan dengan perkara gaib yang berkaitan dengan Allah, dan kita mengimani Allah zat yang gaib, naam, yang tidak tampak, yang tidak bisa direkayasa, tapi Allah ada dan memiliki kemuliaan, memiliki sifat, memiliki nama sebagaimana Allah turunkan hal itu dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah orang yang paling berhati-hati dalam hal ini. Tatkala mereka menetapkan sifat, maka tentunya konsekuensinya adalah menetapkan sifat sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah yang tidak serupa tentunya dengan sifat-sifat makhluk, yang tidak serupa dengan sifat makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Huwas samiul basir, tapi Allah sami' basir, maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Maka pendengaran dan penglihatan tidak serupa. Ini kaidah, ini prinsip, landasan utama di dalam bab menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai takyib. Takyib itu adalah ya berusaha untuk mengetahui hakikat dari sifat. Ya. Kalau tasbih menyerupakan, ya. Kalau kaifiyah, kaif yaitu takyib adalah berusaha untuk ya mengetahui atau menyerupakan hakikatnya dengan sifat atau dengan hakikat sifat manusia, atau berusaha untuk mengetahui hakikat sifat tersebut, sehingga juga akan terjerumus ke dalam tashbih. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya dan sifatnya dan tidak pernah mengabarkan kepada kita bagaimana hakikat sifatnya. Tapi kita mengetahui maknanya, tapi hakikatnya tidak diketahui. Nah, ini 4 perkara yang harus diwaspadai dalam menetapkan sifat. At-ta'til, at-tahrib, at-tashbih, at-takyib. Semuanya telah kita jelaskan. Kemudian, di antara perkara yang pernah kita sampaikan, ya, 3 landasan utama akidah ahli sunnah yang membedakan mereka dari akidah-akidah sekte Jahmiyah dan Ahlul Kalam. Kendati sebagian mereka menamakan ahli sunnah juga, ya, tapi terbukti dari prinsip dan akidahnya mereka bukan ahli sunnah. Baik, 3 prinsip, 3 landasan, 3 pondasi utama yang merupakan landasan akidah ahli sunnah dalam hal ini. Yang pertama, al-iman, ya, bima warada bihi nusus, mengimani semua yang tertera di dalam Al-Quran.
Ya, yang sahih. Kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai sifat makhluk sebagaimana telah utarakan tadi. Yang ketiga, ya, meninggalkan segala usaha, keinginan untuk, ya, mengetahui hakikat sifat. Jadi kita serahkan hakikatnya kepada Allah, tapi maknanya kita pahami. Karena Al-Quran, ya, diturunkan untuk difahami, untuk diketahui maksudnya. Ya, bukan sekadar untuk diimani saja. Diimani, dibaca dan dipahami makna dan maksudnya, ditetapkan maknanya. Nah, ya, ikhwatal iman, rahimakumullah. Di antara perkara yang pernah kita sampaikan dalam pembahasan akidah tauhid al-asma wa sifat ini, ya, bahwa di antara prinsip yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah di dalam tauhid asma wa sifat ini, bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah secara terperinci, bahwa semua sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran, ya, yang dijelaskan oleh Allah begitu dalam hadis-hadis yang sahih, itu ditetapkan sebagaimana terperinci, ya, karena semakin banyak sifat-sifat tersebut, ya, semakin dijelaskan, karena semuanya sifat kesempurnaan, sifat keagungan, maka itu akan semakin menambah, ya, menjelaskan kepada kita kesempurnaan dan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap yang mulia, Allah tetap yang maha agung. Tapi karena keterbatasan ilmu kita, kejahilan kita terhadap sifat-sifat nama tersebut, ya, kemuliaan dan keagungan itu tentunya tidak sama dalam hati dan jiwa masing-masing kita, sesuai dengan tingkat keilmuan tadi. Maka ahli sunnah menetapkan secara terperinci. Maka kita mendapatkan sungguh sangat banyak sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi dari sisi lain, sisi penafian, bahwa ahli sunnah wal jamaah menafikan sifat-sifat yang tercela dari Allah, ya, sifat-sifat yang tercela dari diri Allah, yaitu secara global, tidak dirinci. Ini perbedaannya. Berbeda dengan ahlul kalam, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, sifat-sifat yang ditetapkan itu hanya secara global, sementara sifat-sifat yang dinafikan, ya, mereka menafikan secara terperinci. Ini bertentangan, ya, karena sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah, ya, bila disebutkan secara global dan umum, secara, ya, tidak diperinci, tidak dirinci, maka ini akan lebih menambah pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara hal yang pernah kita sampaikan dalam pembahasan kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan nas-nas, dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu secara zahirnya, ya, secara zahirnya. Apa maksudnya? Ya, diimani sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran, ya, sebagaimana yang Allah sampaikan dan yang disampaikan Rasul. Nah, tidak diselewengkan maknanya, tidak ditakwil sebagian dilakukan oleh ahlul kalam, ya, atau pengikut sekte Jahmiyah, ya. Jadi begitu mereka mendapatkan dalam Al-Quran sifat-sifat Allah, ya, begitu kita membaca, ya, itulah makna dan itulah maksudnya, ya, jangan diselewengkan. Sebagai contoh, pembahasan yang sering menjadi polemik, ya, ahlul kalam dengan berbagai alasan-alasan mereka,
Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam 7 ayat dalam Al-Quran, tentang masalah istiwa. Ar-Rahman as-istawa. Thumma istawa alal arsh. Ini firman Allah. Ya. Dalam 7 ayat penetapan dalam Al-Quran. Ar-Rahman as-istawa, kemudian thumma istawa alal arsh. Maka sesuai dengan kaidah yang disampaikan tadi, akidah Ahlussunnah ya menetapkan ayat tersebut sebagaimana zahirnya, istawa alal arsh. Istawa di dalam Al-Quran dan di dalam bahasa Arab bila disertai dengan huruf ala, istawa ala, itu bermakna irtafa'a wa ala, tinggi. Nah, tinggi berarti Allah sini maha tinggi di atas arsy. Kendati juga kita memahami istawa ya alal arsy, dan arsy itu kita memahami maknanya ya. Kalau dalam konteks kekuasaan di dunia oleh manusia itu singgasana raja. Jadi jika katakan istawal malik alal arsy, berarti malik duduk di atas singgasananya. Berarti dia di atas. Ini secara makna istawa ala itu di atas. Tapi karena pembahasan ini adalah pembahasan ghaib, pembahasan berkaitan dengan Allah istawa, karena Allah Ar-Rahman asyistawa thumma istawa alal arsh ya, menjelaskan tentang Allah. Maka tentu rumus yang kita gunakan bukan lagi rumus pemahaman kita terhadap ya istiwanya seorang raja di atas singgasananya. Ya, kalau raja, manusia yang berkuasa, duduk di atas singgasananya. Karena itu semua makhluk, maka raja butuh pada singgasananya. Ya, jika singgasananya jatuh, maka raja ikut jatuh. Dia membutuhkan. Karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tapi tatkala kita berbicara dalam tentang Al-Quran, yang itu penjelasan dari Allah tentang dirinya, maka tentu rumusnya, teorinya adalah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Sami' dan Basir, mendengar dan melihat. Berarti tatkala kita membaca summa stawa 'alal arsy Ar-Rahman, nah, Rahman al-Istawa, berarti berkaitan dengan sifat Allah, maka kita gunakan teorinya, kaidahnya, laisa kamitslihi syai'. Berarti kita tetapkan secara zahirnya Allah istiwa di atas arsy, lalu bagaimana istiwanya tidak menyerupai dengan istiwa raja tadi di atas singgasananya. Selesai masalah. Apakah ada yang perlu dipermasalahkan? Tidak. Ahlul iman mengatakan kami beriman. Ya. Tapi ahlul batil, dari kalangan Jahmiyah dan ahlul kalam, meragukan. Kenapa timbul keraguan dari mereka? Karena pertama begitu membaca ayat-ayat yang seperti itu, ayat tentang sifat yang terbesit dalam benak pikiran mereka, dalam akal mereka, apa yang mereka saksikan di dunia ini dari berbagai sifat dan kondisi manusia atau makhluk. Mereka memahami kalau istawa seorang raja di atas arsy, berarti raja butuh pada arsy. Kalau arsy jatuh, ya singgasananya jatuh, raja jatuh. Berarti arsy-nya itu singgasananya lebih besar. Dan seterusnya. Nah, teori itu mereka gunakan. Lalu timbul muncul syubhat. Oh, kalau begitu istawa tidak sesuai kalau kita tetapkan secara zahirnya, karena akan menimbulkan, kata mereka, penyerupaan. Ya subhanallah. Itu ya akal-akalan mereka. Teori mereka gunakan tadi. Kembali kita sampaikan, kita berbicara tentang zat yang maha gaib, yang maha sempurna, maha perkasa, maha agung, maha indah, yang terbaik, ya, yang tidak sama dengan makhluknya. Khalik, sang pencipta, bukan berbicara tentang makhluk yang diciptakan. Ini babnya lain, pembahasannya lain.
Maka kaidah yang digunakan adalah kaidah yang sungguh telah dijelaskan oleh Allah itu sendiri dan Rasulnya. Ya, begitu yang harus diikuti. Ini akidah yang harus kita ikuti. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat ijra'un nusus ala zahiriyah, yaitu mengimani nas-nas sifat tersebut sesuai dengan zahirnya. Ahlul kalam mentakwilnya. Jadi kalau kita mendapatkan orang-orang bicara tentang sifat mengatakan ahli sunnah, lalu mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengimani Allah ada di atas arasy, tidak mengimani sifat-sifat Allah, wajah, tangan, dan yang lainnya, mata, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW, maka ini bukan ahli sunnah. Itu berarti pertanda dia itu mengikuti paham ahlul kalam dan jahmiyah. Ya, seperti itu. Jadi ini yang harus kita maklumi bersama. Sebagai yang telah kita jelaskan dalam secara luas pembahasan ini dalam kaidah ijra'un nusus ala zahiriha. Mengimani nas-nas sifat sesuai dengan zahirnya, menerima hal itu sesuai dengan zahirnya, tidak menyelewengkan dan menyerupakan. Di antara kaidah yang pernah kita sampaikan bahwa zahirnya nas-nas sifat tersebut itu kita ketahui secara makna dan tidak diketahui secara hakikatnya. Ini perlu dipahami. Jadi tidak ada permasalahan dalam hal tidak muncul polemik dalam hal ini tatkala kita menetapkan sifat, karena kita memahami maknanya. Adapun hakikat kita serahkan kepada Allah. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan zahirnya dari nas-nas sifat tersebut itu dimaklumi maknanya, diketahui maknanya, dipahami maknanya. Adapun hakikatnya tidak seorang pun yang mengetahui. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa yang jelas, agar mereka memahami, agar mereka mengetahui. Jika seandainya tidak dipahami maknanya, berarti bertentangan dengan tujuan Al-Quran diturunkan untuk dipahami, untuk ditadabbur. Nah, maka makna dari sifat tersebut diketahui, tapi hakikatnya ini yang tidak diketahui. Jadi ada dua sisi makna, sisi hakikat. Ya, maknanya diketahui karena dengan bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin. Nah, bahasa yang jelas. Baik. Kemudian secara makna diketahui, kemudian secara hakikat tidak diketahui. Kenapa? Karena perkara yang gaib. Tentang hakikat zat yang gaib. Hakikat sifat zat yang gaib. Istiwa alal arsy, sifat Allah yang bermakna tinggi di atas arsy dan Allah tidak membutuhkan arsy. Nah, dan insyaallah nanti akan kita jelaskan. Kita akan baca satu persatu ayat tersebut, 7 ayat yang setiap ayat tersebut mengandung kebesaran dan keagungan Allah. Sering kita hanya membaca mungkin istawa alal arsy, tapi kita tidak melihat redaksi sebelumnya dan sesudahnya. Itu dalam konteks menjelaskan keagungan, yang menetapkan sifat-sifat keagungan bagi Allah. Di antara sifat tersebut istawa alal arsy, yang tidak satu pun dalam ayat tersebut ada sifat yang berhak dimiliki oleh manusia. Semua sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Allah istawa alal arsy dan tidak membutuhkan arsy. Dan ini secara spontanitas membantah pernyataan atau sebagian syubhat yang diutarakan mereka. Kalau nanti Allah istawa alal arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ya subhanallah, Allah tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada anda, tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada makhluknya. Wa huwal ghaniyyul hamid, maha kaya, terpuji. Nah, Allah enggak butuh.
Maka muncul pernyataan yang keliru dari persepsi yang keliru. Karena dibayangkan mereka, teori yang digunakan, ya teori yang berlaku di makhluk. Nah, wala yuhituna bihi ilma, wala yuhitun mereka. Yuhitun tidak bisa meliputi bihi tentang diri Allah. Ilman, artinya mereka, keilmuan mereka tidak akan bisa meliputi tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Makanya ahli sunnah mengatakan maknanya diketahui. Istawa ala arsy, jelas maknanya. Yadullah, yad secara bahasa jelas maknanya. Ain, naam, wajah jelas. Ya. Semua itu bahasa Arab, jelas maknanya. Tapi kalau ditanya gimana hakikatnya, Allahu a'lam. Kalau makna, ya kita ketahui. Ini akidah ahli sunnah. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Kemudian di antara ya sifat atau kaidah yang juga kita jelaskan di dalam pembahasan kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tentang asma wa sifat ini, ya, bahwa seluruh nama-nama Allah itu adalah husna, nama-nama yang terbaik. Kenapa namakan husna? Kita sering ya mendengar asmaul husna, bahkan ya diajarkan dan juga dihafal oleh anak-anak kita, mungkin ya disenandungkan, tapi ya tidak seperti itu, ya tidak mesti disenandungkan. Kalaupun ya dihafal tidak ada masalah, tapi kalau menjadi suatu nyanyian dan seterusnya, ini juga perlu dikritisi. Ya, karena membaca asmaul husna bukanlah suatu kesenian, tapi adalah menghafalnya dan memahami maknanya. Ya, maka asma Allah al-husna. Kenapa namakan husna? Ini yang perlu perhatikan. Jadi seharusnya yang benar metode dalam pendidikan kepada anak asmaul husna. Kenapa anak-anak sekalian asma Allah itu dinamakan husna? Asmaul husna. Karena nama tersebut nama yang terbaik, tidak ada lagi nama yang lebih indah, yang lebih baik dari nama Allah. Karena nama tersebut mengandung makna, nama-nama tersebut mengandung makna yang seluruhnya kesempurnaan secara mutlak, tidak ada kekurangan sedikit pun, kejelekan sedikit pun. Maka namakan husna, yang terbaik di atas seluruh yang baik. Ya, asmaul husna mutlaqah. Berarti konsekuensinya apa? Ya, nama Allah tersebut berarti mengandung makna. Makna tersebut arti sifat Allah. Berarti wajib bagi kita menetapkan sifat Allah. Itu yang benar metode pendidikan dalam menyampaikan tauhid asma wa sifat tentang asmaul husna tadi. Bukan sekedar hanya dihafal, disenandungkan, atau mungkin sebagian menganggap itu sebuah zikir, ya. Bukan. Hanya melantunkan asma wa husna bukan zikir. Baru akan menjadi zikir. Allahu Akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ighfir, ya itu zikir, doa. Tapi yang melantunkan bukan zikir. Ya. Al-awwalul akhirul dhah, itu bukan zikir. Nah, perlu perhatikan. Ini perlu luruskan, ya. Jadi asmaul husna, kenapa asmaul husna? Karena mengandung makna, makna yang sempurna. Makna yang sempurna itulah sifat-sifat Allah, dan itu wajib ditetapkan. Allah Al-Ali, contoh saja, Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al, kan begitu? Dapatkan Al-Quran, Sabbihisma Rabbikal A'la, wa huwa Al-Ali, Al-Kabir, Al-Kabirul Muta'al, menunjukkan kepada makna yang sama, itu ketinggian Allah, dan ketinggian secara mutlak. Tinggi apa? Tinggi zatnya. Maka istawa alal arsh, ya, istawa alal arsh, tinggi. Enggak ada lebih tinggi dari Allah. Arsh, makhluk yang paling tinggi, di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaannya yang menguasai. Kekuasaan di atas segala kekuasaan manusia. Kemuliaan, keagungan Allah, kemuliaan, keindahan Allah. Naam, Allah Maha terpuji sifatnya. Itu kita imani. Ya. Jangan nanti diajarkan
pada anak-anak kita Asmaul Husna, kemudian makna tidak diajarkan, itu pendidikan yang hampa dari makna. Maka tidak akan membentuk karakter seorang yang kenal kepada Allah, yang akan menanamkan sifat mahabbah dan cinta pengagungan kepada Allah. Karena dia tidak kenal, hanya mengucapkan sebuah lafaz yang diucapkan hampa dari makna. Al-Quran penuh dengan kandungan makna, apalagi nama-nama Allah. Di sinilah pentingnya kita juga mempelajari makna dari Asma Al-Husna sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Baik, itu telah kita jelaskan. Kemudian begitu juga bahwa nama Allah itu dari satu sisi dia sebagai nama bagi Allah, maka tentu satu nama dengan yang lain akan berbeda. Maknanya akan berbeda, karena itu dia sifat. Tapi secara makna, secara nama, bahwa 99 nama tersebut itu adalah nama bagi Zat yang Maha Esa. Berarti dari satu sisi nama tersebut adalah milik Allah, berarti sama, karena seluruh nama tersebut dimiliki oleh Allah, Zat yang Maha Esa. Tapi dari sisi makna dan sifat yang terkandung di dalamnya akan terjadi perbedaan. Kenapa demikian? Karena setiap nama mengandung makna yang berbeda, kendati sebagian nama mengandung makna yang lain. Setiap makna berbeda dari setiap nama, secara makna berbeda dari yang lain, kendati sebagian nama mengandung makna yang lain. Sami' maha mendengar, berarti pendengaran. Basir maha melihat, pendengaran bukanlah penglihatan bukanlah pendengaran. Baik. Al-Khaliq, penciptaan, yang maha mencipta. Al-ilmu, penciptaan bukanlah ilmu, tapi penciptaan mengandung makna ilmu, karena Allah menciptakan dengan ilmunya. Dan ini kita pahami dalam konteks kehidupan keseharian. Seorang yang menciptakan sesuatu, yang membuat sesuatu, kan dia punya ilmu. Masa alam semesta yang begitu indah, tersusun dengan rapi, langit dan bumi, masa diciptakan sia-sia? Diciptakan tanpa didasari ilmu Allah yang maha luas meliputi segala sesuatu. Nah, maka tatkala Allah mengatakan Al-Qur'an alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna, Allah menciptakan alladzi khalaqa as-samawati wal ard wa minal ardi mithlahunna, ciptakan langit 7 tingkat dan bumi 7 lapis. Wa minal ardi mithlahunna lita'lamu, agar kalian mengetahui anna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu telah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit yang 7 tingkat tanpa tiang dan bumi yang 7 lapis. Tidak tahu kedalamannya kita, tidak tahu kita kedalamannya. 7 lapis. Kemudian perintah turun di antara kedua hal itu. Allah ciptakan hal itu. Itu berdasarkan ilmu. Makanya Allah sebutkan agar kalian mengetahui Allah itu maha kuasa, maka dia menciptakan. Dan Allah itu memiliki sifat ilmu. Kekuasaan dan penciptaan tadi menunjukkan kepada sifat ilmu. Makanya Allah lita'lam anna Allah kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maka penciptaan mengandung makna qudrah, kekuatan, dan mengandung makna ilmu. Subhanallah, luar biasa kalau kita berusaha mencermati dan memahami, mentadabbur ayat Al-Quran seperti itu. Nah, baik, para pemirsa rahimakumullah, itulah mungkin sebagian yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan itu sebagai mengulang kaji kita yang telah kita sampaikan sebelumnya, murajaah, dan
insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kaidah-kaidah yang lain atau pembahasan mungkin secara spesifik tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena setelah kita mempelajari tentang teorinya, kaidahnya, ada baiknya kita lengkapi dengan pembahasan menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, kita akan mulai insyaallah pembahasan tentang sifat ulu. Kemudian sifat istiwa, ini banyak polemik dalam hal ini dari ahlul kalam, ya, sampai mereka mengingkari sifat istiwa, ya, dan yang lainnya. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah waktu yang tersisa kita gunakan untuk berdiskusi, berdialog. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan dari materi akidah asma wa sifat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa memahami serta mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Iskandar, Pak. Bapak Iskandar, Bapak cukup mendengarkan via telepon saja ya Pak ya. Kemudian dikecilkan volume televisinya. Silahkan pertanyaannya. Dari Kalimantan Timur, Pak ya. Iya. Gini Pak, ini saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Saya ini seorang kaum sering dipanggil untuk mendoakan, misalnya meninggal, mendoakan kurban kepada Allah. Bagaimana hukumnya itu Pak? Iya. Terima kasih Bapak. Iya Pak, itu pertanyaan saya Pak. Iya, terima kasih. Dijawabkan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya ya. Iya Pak, iya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, terima kasih ya pada Bapak Iskandar di Kaltim, Kalimantan Timur. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan tersebut, beliau mungkin ya sebagai mungkin orang yang pemuka masyarakat, kemudian sering dipanggil untuk ya mendoakan atau berdoa. Perlu diketahui bahwa mendoakan saudara atau salah seorang dari kaum muslimin, doa tersebut sampai ya, baik kita di rumah kita atau di rumah saudara tersebut. Jadi tidak ada masalah kalau masalah doa, tapi yang bermasalah adalah ada ritual-ritualnya, nah tradisi-tradisinya. Jadi pesan saya, jika yang masyarakat tempat Bapak Iskandar masih awam, ya, maka jika kedatangan Bapak tersebut bisa memberikan edukasi, penjelasan kepada mereka bahwa di dalam berdoa tersebut yang lebih utama tentunya masing-masing kita berdoa untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang tua kita, keluarga kita, anak kita. Kalau mereka yang telah meninggal, ya semoga Allah mengampuni dan merahmati mereka. Ini doa. Doa itu sampai ya bagi orang yang hidup pada orang yang telah meninggal. Sampai. Itu doanya. Itu yang terbaik untuk kita berikan kepada mereka. Karena akan membutuhkan ya hal itu. Semoga Allah merahmati, mengampuni, dan kita yang hidup. Bahkan doa merupakan amalan yang paling utama. Ya. Ibadah, banyaklah berdoa. Maka seorang bila dibimbing oleh Allah untuk 3 perkara, banyak baca Al-Quran, banyak berzikir dan berdoa, Allah sungguh telah memberikan kebaikan bagi itu, kunci-kunci kebaikan. Maka perlu di sini Pak Iskandar memberikan edukasi, penjelasan. Saya memaklumi kondisi masyarakat kita, apalagi mungkin yang jauh dari pusat-pusat ilmu, tingkat pemahaman berbeda. Maka mulai kita merubah sedikit mindset mereka bahwa cara yang terbaik itulah kita berdoa masing-masing untuk kebaikan diri kita dengan bahasa apa saja yang terbaik. Karena bila doa yang muncul dari hati yang tulus dan khusyuk, dengan bahasa apa saja Allah akan mendengar.
Bahkan Allah mendengar semua doa. Cuma terkadang kita berdoa karena tidak memahami sekandungannya, tidak datang kehusyukan tadi. Hati lalai. Nah, oleh karena itu, jika kondisi seperti itu masyarakat masih awam, silakan Pak Iskandar datang, kemudian mulai memberikan sedikit banyaknya tentang keutamaan doa tadi, kemudian disampaikan. Seandainya mungkin ada sesuatu yang tidak bisa Pak Iskandar datang, ya mungkin saya akan doakan di rumah saya sendiri atau yang seperti itu. Jadi secara prinsip doa itu tidak mendoakan, saling mendoakan. Tapi yang menjadi permasalahan yang perlu kita luruskan adanya ritual-ritual khusus, tradisi tertentu yang disertai dengan hal itu. Nah, ini yang perlu harus Pak Iskandar luruskan, yang berikan edukasi, penjelasan kepada masyarakat secara perlahan-lahan, secara hikmah dan bijak dan lemah lembut, insyaallah. Mudah-mudahan mereka bisa memahami. Demikian, Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Baik, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ustadz, bagaimanakah kita menyikapi dari penjelasan-penjelasan yang beredar di dunia medsos saat ini berkaitan dengan sifat Allah di mana dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Kadang karena kita ingin mencari kebenaran dan membandingkan satu dengan pernyataan Ustadz yang lain, bingung mana yang benar dari hal ini. Karena tentu kita ingin dalam beribadah, berharap, kemudian mensifati Allah dengan benar. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz, silahkan. Nah, terima kasih kepada hamba Allah yang menanyakan pertanyaan yang bagus sekali, dan hal ini sering juga ditanyakan. Baik, dalam menyikapi perbedaan yang terjadi dalam perkara agama, terutama perkara akidah, maka tentunya yang menjadi standar, yang menjadi rujukan adalah Al-Quran dan hadis. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih, berbeda pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu pertanda iman, dan itu yang terbaik akibatnya, yang mulia dampaknya. Nah, maka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita mengetahui Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan perkara ini tentang masalah akidah. Ingat, perkara akidah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ingat, perkara akidah, perkara yang telah final, perkara yang telah selesai, perkara yang telah baku. Tidak ada rekayasa, tidak ada ijtihad lagi. Udah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Adapun munculnya berbagai penyimpangan pemahaman, ini berarti secara prinsip itu telah meyakini secara hukum asalnya, secara umum telah kita bisa mendapatkan sebuah jawaban dan keyakinan semua yang menyimpang, yang muncul, yang bertentangan dari Al-Quran dan Sunnah masalah akidah batilah. Itu tanpa keraguan sedikit pun. Oh ya Ustaz, kan mereka maksud begini, syubhatnya. Enggak ada lagi seperti itu secara prinsip. Bahwa semua bentuk akidah, pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, semua akidah batilah, akidah yang sesat dan menyesatkan, karena mengatakan kullu bid'atin dhalalah.
Ya, ini kita yakini. Maka dalam hal ini kita semua harus tahu diri. Jika kita orang yang terpelajar, para akademisi, ya, mahasiswa, orang menuntut ilmu, maka jadikan tujuan dalam menuntut ilmu untuk mengetahui akidah yang benar tadi. Karena mereka memiliki kemampuan dan bekal untuk bisa membanding, untuk melakukan meriset, mendiskusikan, ingin sampai kepada kebenaran, mengetahui dalil, maka ini tugasnya para penuntut ilmu. Tapi kita masyarakat atau mungkin yang awam, jangankan membanding, yang hak akidah aja belum kita ketahui dengan benar. Kemudian kita ingin membanding-bandingkan, ini keliru metode yang seperti ini. Oleh karena itu, pesan saya kepada kita semua, kita tahu diri. Yang tidak berkecimpung dalam dunia atau ilmu pendidikan, maka bertanya kepada ahlinya. Kita sekarang subhanallah dalam urusan dunia kita luar biasa. Dalam perkara masalah ini, apakah vaksin ini membahayakan atau tidak, kita nggak mau banding-banding dulu, langsung tanya kepada ahlinya. Demikian pola hidup kita di dunia. Tapi dalam urusan agama kita tidak memahami, mau banding-banding, apa dibandingkan, landasannya apa, ilmunya apa. Maka Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada ahlinya jika tidak mengetahui, enggak membanding-banding. Bukan kata Allah, qarin, banding-bandingkan, enggak. Ya, komparasi itu adalah untuk para penuntut ilmu, para ulama, ya, yang memahami al-haq, karena ingin membanding, ya, mana sisi kebenarannya dan sisi penyimpangannya, yang benar diterima, yang batil ditolak. Kita tidak memiliki ilmu, ya jangan banding-banding. Tanya kepada yang ahlinya. Maka belajar, bertanya, ya, dan memang jadi fitnah zaman sekarang. Masalah medsos ini satu sisi nikmat fitnah. Semua orang berani, ya, semua berbagai informasi yang datang ke media kita dan semuanya kita langsung terima atau semua dibaca. Tidak seperti itu. Kita harus lebih selektif lagi. Kalau dunia nyata dahulu tidak ada media seperti ini, kita harus selektif. Dan di dunia maya kita harus lebih tingkatkan, ya, kewaspadaan tersebut dan harus lebih selektif lagi agar kita memahami. Maka dalam hal ini, ya, jika ternyata yang menyampaikan informasi tersebut, berita itu, ya, menyelewengkan ayat Al-Quran, mentakwil, ya, udah tanya pada ahlinya. Gak perlu membanding-banding, tanyakan, jangan membanding-banding. Betul dari satu sisi dia ingin selamat, sungguh-sungguh ingin beribadah yang benar, tapi keliru caranya. Dia tidak memiliki ilmu, kemudian membanding-banding. Ya, maka apa yang akan dibandingkan? Ya. Oleh karena itu, ya, bagi yang harus kita sadar diri, mengetahui posisi kita, ya, kalaupun kita mungkin ahli dalam dunia, tapi tidak ahli agama, ya tanya kepada yang ahli agamanya. Sebaliknya, kalau kita memang ahli bagian dunia, agama, tapi tidak ahli dunianya, tanyakan pada ahli dunianya. Seperti itu. Jadi kita memilih sesuatu, membanding berdasarkan ilmu, kaidah prinsip. Nah, jadi harus ini dipahami metode dalam belajar yang benar, agar kita tidak, ya, tersesat dalam perjalanan dan menuntut ilmu mencari kebenaran tadi. Nah, dan selalu mohon berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Bahkan kita perhatikan doa itu banyak. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada doa lebih mulia dalam menjalani hidup ini agar kita selalu berada dalam kebenaran daripada doa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka pantas Nabi SAW di waktu solat malamnya memulai istiftahnya itu dengan doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Nah, demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat Abu Sofa di Bandung.
Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, di dalam Al-Quran banyak tertulis di hari akhirat manusia akan kekal. Surga yang beriman atau neraka yang kufur atau kafir. Apakah maksud kata kekalnya manusia sama dengan kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukron Ustadz, mohon penjelasannya, silakan. Terima kasih. Ya. Atas pertanyaan dari Abu Sofa di Bandung, barakallahu fikum. Al-Quran dapatkan ya orang beriman dalam surga khalidina fiha abada, ya begitu orang kafir khalidina fiha itu benar ya. Dan dapatkan banyak dalam hal itu. Ini menunjukkan kepada kita salah satu dari akidah Ahlussunnah, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini surga dan neraka itu kekal. Dia makhluk, betul makhluk, tapi Allah yang menciptakannya untuk kekal. Tentu tidak sama kekekalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekekalan mereka, surga dan neraka tadi, ya, bersumber dari Allah. Allah yang menciptakan. Tapi diciptakan untuk kekal. Maka begitu penghuni surga masuk ke dalam surga, ya, di dalamnya mereka kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Nah, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Nah, mereka tidak akan merasakan kematian kecuali kematian yang pertama, yaitu di dunia. Ya. Maka kekal dalamnya seluruh kenikmatan. Sebagaimana penghuni neraka dalam neraka kekal selama-lamanya, orang kafirin. Ya. Berbeda dengan orang yang beriman, dia azab dan neraka, kemudian begitu dibersihkan dari dosanya akan dikembalikan berakhir ke surga, karena tidak ada yang kekal dalam neraka orang yang masih ada secuil keimanan dalam hatinya. Begitu dalam hadis yang sahih. Nah, maka tentu tidak sama, ya, karena Allah ciptakan ya surga dan neraka untuk kekal, yaitu makhluk. Tentu tidak sama Khalik dengan makhluk. Kendati secara kekekalan itu ya secara makna kekal. Allah ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Ya, semua di dunia akan akan sirna, dan hanya yang kekal adalah wajah Rabbmu. Wati wajah saja enggak, ya. Wajah adalah bagian dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak sama tentunya. Tapi yang jelas Allah ciptakan surga dan neraka untuk kekal, dan telah diciptakan sekarang ini. Nah, baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mungkin itu yang terakhir yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan pertolongan dan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan untuk berbudi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.